Lari jarak pendek atau lari cepat adalah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya di dalam lintasan yang memiliki jarak tempuh 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dan lari jarak pendek tentunya memiliki teknik melakukan start yang baik. Dan berikut ini adalah cara melakukan teknik start yang baik. Yang pertama adalah aba-aba bersedia. Jika pelari mendengar aba-aba bersedia, maka sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak kurang lebih 1 jengkal di belakang garis start. Dan kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel di tanah dengan jarak kurang lebih 1 kepal. Dan yang kedua adalah badan membungkuk ke depan dan kedua tangan diletakkan di tanah dengan 4 jari menempel dan ibu jari terbuka dan akan membentuk huruf V. Yang ketiga adalah badan harus lebih rileks, leher lebih rileks, dan konsentrasi untuk aba-aba berikutnya. Yang kedua adalah aba-aba siap. Jika pelari mendengar aba-aba tersebut, maka sikap yang dimiliki oleh seorang pelari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lutut yang menempel di tanah diangkat dan panggul diangkat setinggi bahu dan berat badan dibawa ke muka. Yang kedua adalah kepala tetap menunduk, leher lebih rileks, dan pandangan ke bawah, dan konsentrasi untuk aba-aba berikutnya. Yang ketiga adalah aba-aba ya. Jika seorang pelari mendengar aba-aba tersebut, maka sikap badan yang harus dimiliki oleh seorang pelari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur, tetapi jangan melompat. Yang kedua adalah badan condong ke depan, diikuti dengan gerakan tangan yang diayunkan. Yang ketiga adalah dilanjutkan dengan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak tersungkur. Lari cepat adalah cara lari dalam menempuh jarak tertentu yang relatif pendek dalam waktu singkat dan dengan kecepatan yang maksimal dari garis start sampai ke garis finish. Umumnya lari cepat ini dilaksanakan dalam olahraga, baik untuk mengejar target waktu maupun mengejar kawan dan lawan dalam bertanding. Halo semuanya, salam Franciscus Pace Bene. Perkenalkan, nama saya Alicia Yolanda Putri. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan tugas dari Pak Yupen, yaitu atletik. Dan atletik yang akan saya bawakan yaitu lari jarak pendek. Namun, sebelum saya mempraktekannya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan atletik lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau lari cepat adalah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint, yang dilakukan di dalam lintasan lari dengan jarak tempuh 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Tahap gerak start lari jarak pendek, aba-aba bersedia. Apabila mendengar aba-aba bersedia, yaitu salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak 1 jengkal dari garis start. Kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah 1 kepal. Dan yang kedua, badan membungkuk ke depan. Kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start. Keempat, jari rapat, ibu jari terbuka membentuk huruf V. Kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Dan yang kedua yaitu aba-aba siap. Apabila ada aba-aba siap, lutut yang menempel di tanah diangkat, panggul diangkat setinggi bahu, dan berat badan dibawa ke muka. Kepala tetap menunduk, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Dan yang terakhir yaitu aba-aba ya. Apabila mendengar aba-aba ya atau bunyi pistol, hal yang diperlakukan oleh pelari yaitu menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur, tetapi jarak melompat. Badan tetap condong ke depan, disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek, tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur. Berikut saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan lari jarak pendek. Sedia, siap, mulai! Selamat sore, salam Franciscus Pace Bene. Perkenalkan, nama saya Injur Ervina dari kelas 10-2. Saya akan menganalisis tentang tugas dari Pak Yuven, yaitu berupa menganalisis tentang atletik. Jadi saya memilih atletik tentang maraton.
Pengertian maraton. Maraton merupakan ajang lomba lari jarak jauh yang ditempuh di jalan raya maupun di luar jalan raya. Lomba ini sangat populer dan berfungsi karena melibatkan ribuan bahkan puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam lomba. Seberapa jauh jarak yang ditempuh dalam maraton dan berapa lama waktu lari maraton tersebut? Nah, waktu rata-rata global untuk lari maraton adalah sekitar 4 jam 21 menit. Dan jarak tempuh minimal dalam lari maraton yang diakui secara global adalah 26 mil atau 41,6 km. Teknik berlari maraton yaitu rendahkan lutut dan pastikan pandangan lurus ke depan. Dan postur tubuh harus tegak dan rileks. Begitu juga dengan bahu, rileks dan sedikit mencondong ke depan. Para atletik harus dapat mengatur pernapasan dalam berlari maraton agar tidak merasa sesak ketika sedang maraton. Berikut saya akan mempraktekkan lari maraton itu seperti apa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalan cepat. Yang pertama saya akan menjelaskan keterampilan gerak jalan cepat. Bagaimana sih? Yang pertama, posisi badan berada beberapa meter di belakang garis. Lalu yang kedua, setelah mendengar aba-aba bersedia, segeralah majukan dan tempatkanlah salah satu kaki di belakang garis start. Sedangkan salah satu kakinya berada di belakang dengan lurus dan rileks. Baik, yang ketiga, badan agak dicondongkan dengan tumpuan badan berada di kaki bagian depan lengan dan bergantung lemas pada menempel pada badan. Yang keempat, pandangan mata harus lurus ke depan. Setelah itu, pada saat mendengar aba-abaya, maka langkahkanlah kaki. Baik, lanjut untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keterampilan gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Jadi, yang pertama, salah satu kaki yang akan selalu kontak dengan tanah dan lurus sebelum kaki yang satunya mendarat. Yang kedua, tangan diayunkan ke depan seperti orang berjalan pada umumnya. Baik, inilah penjelasan singkat saya. Terima kasih. Salam Fransiskus Pace Ebene. Bersedia? Siap? Mulai! Selamat malam, salam Fransiskus Pace Bene. Nama saya Frederick Moa. Saya di sini akan menjelaskan apa itu lari sprint, ukuran lapangan untuk lari sprint dan manfaat lari sprint. Yang pertama, apa itu lari sprint? Lari cepat atau dalam bahasa Inggris sprint adalah cara lari dalam menempuh jarak tertentu yang relatif pendek dalam waktu singkat dan dengan kecepatan yang maksimal dari garis start sampai ke finish. Yang kedua, ukuran lapangan untuk lari sprint. Ukuran lapangan lari sprint adalah sebagai berikut: panjang keliling 400 meter outdoor, 200 meter indoor, lebar 7,32 meter. Jumlah lintasan 6 sampai 10, 400 meter, 4 sampai 8, 200 meter. Lebar setiap lintasan 1,22 meter. Garis pemisah tiap jalur 5 cm. Yang ketiga, apa saja manfaat dari lari sprint? Lari sprint atau lari jarak pendek memiliki banyak manfaat. Di antaranya melatih kecepatan, meningkatkan kebugaran jantung, meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan kekuatan otot, membakar kalori, menjaga kesehatan mental, meningkatkan metabolisme, menjaga kesehatan jantung dan paru-paru,
mengontrol berat badan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam Fransiskus Pace Bene. 1, 2, 3. Selamat malam, salam Fransiskus Pace Bene. Nama saya Andreas Mangelang dan saya akan menjelaskan lari estafet. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lari estafet? Lari estafet merupakan salah satu jenis lomba lari dalam cabang olahraga atletik yang dimainkan bersama tim lari dengan cara bergantian. Dalam tim lari itu biasanya terdapat orang pelari yang masing-masing memegang perannya. Yang selanjutnya ada ukuran panjang lapangan lari estafet. Panjang lintasan dalam ruangan atau indoor itu mencapai 200 meter dengan bentuk bulat seperti telur dan jumlah 4-8 jalur. Dan panjang lapangan luar atau outdoor mencapai 400 meter dengan 6-10 jalur. Selamat malam, salam Fransiskus Pace Bene. Perkenalkan, nama saya Alki Jari Bali dari 10.2. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi tentang teknik dasar dalam melakukan lari estafet. Pertama-tama kita harus mengetahui lari estafet ini mempunyai teknik tersendiri dibandingkan dengan teknik kategori yang lain. Terdapat beberapa teknik yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari lari estafet. Lari estafet ini memiliki 4 teknik dasar. Yang pertama adalah teknik awalan atau teknik start. Yang kedua adalah teknik untuk memberikan tongkat. Dan yang ketiga adalah teknik untuk menerima tongkat. Dan yang terakhir adalah teknik finish. Saya akan menjelaskan dari teknik yang pertama, yaitu teknik awalan atau teknik start. Teknik start dalam lari estafet ini termasuk ke dalam dua bagian, yakni start jongkok dan start melayang oleh pelari yang berbeda. Start jongkok ini dilakukan oleh pelari pertama dalam setiap regu, sedangkan penerima tongkat berikutnya hingga anggota regu terakhir melakukan start melayang. Dan kedua adalah teknik untuk memberikan tongkat. Teknik memberikan tongkat ini, pemberian tongkat sebaiknya dilakukan secara bersilang, yaitu pelari pertama dan ketiga memegang tongkat tangan kanan, sedangkan pelari kedua dan keempat menerima tongkat dengan tangan kiri. Dan teknik yang ketiga adalah teknik menerima tongkat. Teknik menerima tongkat ini terdapat 2 teknik dalam memberikan tongkat, yaitu dalam lari estafet, yaitu teknik menerima tongkat dengan melihat secara visual dan teknik menerima tongkat tanpa melihat atau tidak visual atau non visual. Dan teknik yang terakhir adalah teknik finish. Teknik finish lari estafet menekankan pada posisi tubuh untuk lebih condong ke depan tanpa mengurangi laju lari sebelum pada jarak sekitar 1 meter dari garis finish. Sekian penjelasan saya tentang teknik dasar dalam melakukan lari estafet. Terima kasih. 3. Lompat tinggi itu adalah salah satu cabang dari olahraga atletik yang dimana tujuan olahraganya itu untuk memperoleh lompatan setinggi-tingginya saat melewati tiang mistar dengan ketinggian 2,5 meter. Dan saya akan mencoba untuk mempraktekannya, tapi karena saya tidak punya tiang mistar, saya pakai yang ada aja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan gerak lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara. Hal ini dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Untuk memperoleh suatu hasil yang optimal dalam lompat jauh, selain pelompat tersebut harus memiliki kekuatan, daya ledak, kecepatan, ketepatan, kelentukan, dan koordinasi gerakan, serta harus memahami dan menguasai gerak dasar untuk melakukan gerakan lompat jauh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam Fransiskus Pace Bene.
Selamat malam, sahabat PCBN. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas PJOK, yaitu lompat jauh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekannya, yaitu kita akan mengambil ancang-ancang dulu, lari dahulu, lalu kita akan melompat sejauh mungkin. Selamat malam, salam Fransiskus PACBN. Saya Kristianus Susila Cesar Olama, kelas 10-2 kelompok 2 akan menjelaskan pengertian dan langkah-langkah dari tolak peluru. Saya mulai dari pengertian tolak peluru. Tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar dengan berat tertentu yang terbuat dari logam. Tolak peluru dilakukan di bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Yang ini akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Posisi awal, mulailah dengan berdiri tegak di ujung landasan tolak dengan kaki terbuka selebar bahu. Pastikan berat badan terdistribusikan merata di kedua kaki dan posisi tubuh Anda seimbang. Lutut sedikit ditekuk untuk memungkinkan gerakan yang fleksibel dan pastikan tulang belakang Anda lurus. Yang kedua, pegangan peluru. Pegang peluru dengan tangan yang dominan. Orang normal seperti kita akan menggunakan tangan kanan, sementara orang kidal akan menggunakan tangan kiri. Letakkan peluru di telapak tangan Anda dengan jari-jari yang menjepit erat di sekitarnya. Pastikan posisi peluru berada di bawah bahu yang dominan. Gunakan tangan non-dominan sebagai penopang di bawah bagian peluru untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, gerakan awal. Mulailah gerakan dengan memindahkan berat badan Anda ke kaki non-dominan sambil membawa peluru ke belakang kepala. Pada saat yang sama juga, tekukan lutut kaki non-dominan sedikit lebih dalam untuk mempersiapkan melompat ke depan. Yang keempat, momentum. Ketika Anda membawa peluru ke depan, putar tubuh Anda dengan kaki yang dominan. Lakukan gerakan rotasi dari pinggul dan bahu untuk menghasilkan momentum. Pastikan untuk tidak terlalu tegang. Tetaplah rileks dan biarkan gerakan alami tubuh Anda menghasilkan kecepatan yang diperlukan. Yang kelima adalah lemparan. Ketika peluru mencapai titik tertinggi gerakan, lepaskan peluru dengan tangan yang dominan sambil melompat dan mendorong dari kaki belakang. Dorong tubuh Anda ke atas sambil melepaskan peluru dengan gerakan yang lurus. Pastikan untuk menjaga sikap tubuh yang lurus dan stabil saat Anda mendarat. Yang terakhir adalah finishing. Setelah melempar, pastikan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari jatuh ke depan. Turunkan diri dengan lembut ke tanah dengan meluruskan kembali lutut dan menahan gerakan tubuh untuk menghindari cedera. Sekian, itu aja dari saya. Selamat malam, salam Fransiskus PACBN. Kesimpulan tentang atletik yang telah kami lakukan ialah atletik adalah cabang olahraga yang penting dikarenakan mengandung gerakan-gerakan dasar cabang olahraga lainnya. Oleh sebab itu, olahraga ini disebut sebagai induk olahraga atau ibu dari setiap cabang olahraga. Selain itu, pencapaian sebuah prestasi atletik juga sering digunakan untuk melatih gabungan fisik, menjaga kesehatan jasmani, dan ajang refreshing. Induk organisasi atletik di negara Indonesia dikenal dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI yang muncul pada tanggal 3 September tahun 1950 di Semarang.